Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Husna SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 006 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Sakban. Beliau adalah guru PAI SD Negeri 006 Rambah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya amati jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid di kelas ya Pak ya. Ya, Begitu ya Pak ya. Sekarang nih Pak, ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di observasi nanti Pak? baiklah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat observasi nantinya adalah yang pertama, yaitu satu, peserta didik dapat membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap berani dan percaya diri membaca Al-Quran dan menunjukkan sikap berlindung kepada Allah sebagai implementasi pemahaman terhadap Quran Surat An-Nas. Kemudian yang ketiga, ataupun yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dengan baik. Oke, baik Pak. Jadi ini ada 3 tujuan ya yang ingin Bapak capai. Nah, kira-kira nih bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan ketika observasi nanti Pak? Baiklah, nanti ketika observasi nanti, adapun pengembangan yang akan saya lakukan yaitu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi di sini Bapak akan melakukan area pengembangannya yang ingin dicapai yaitu di bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa ya Pak ya. Iya. Nah sekarang nih Pak, saya ingin mendengar nih dari Bapak nih, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metodenya nih Pak. Seperti apa nih gambarannya nih Pak? Baiklah, adapun strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan aspek kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Adapun metodenya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi di sini Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Iya. Kemudian dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kemudian dengan metode yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian nih Pak, bagaimana nih dengan media pembelajarannya yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yaitu saya menggunakan Fokus sebagai media perantara untuk memberikan penjelasan kepada siswa, dan juga ada kertas berisikan kuesioner terhadap siswa tersebut. Oke, jadi nanti rencananya Bapak medianya dengan melakukan melalui perantara Infokus ya Pak, Iya. menyampaikan materi pembelajaran. Iya. Oke, baik nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa, di kelas berapa, di jam keberapa nih Pak? Baiklah, saya nanti akan melaksanakan observasi pembelajarannya yaitu pada hari Senin, yaitu jam 2 dan ketiga di kelas 2B. Oke, baik. Jadi nanti Bapak di hari Senin depan, yaitu di kelas 2, tepatnya di jam kedua dan ketiga ya Pak. Insya Allah saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelasnya ya Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, Iya. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Adalah yang saya dapatkan dari
percakapan hari ini, yaitu saya mendapatkan gambaran terkait media apa yang akan saya gunakan nantinya. Kemudian saya akan mempersiapkan diri dari sekarang supaya ketika tampil atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dengan lancar. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Pak, di hari Senin depan ya Pak ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kali ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih Pak Sakban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan siapa? Tuan kelas. Baca beliaunya. Yazid. Harinya apa bisa? Harinya mana? Hadir yang ke depan, Bismillahirrahmanirrahim. Rashid. Muhammad Arkana. Muhammad Gibran. Gibran mana Gibran? Muhammad Syah. Alana. Rapatan Al-Farizki. Alfa juga? Septi Audian juga? Fitri Hafiz. Zafir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baiklah. Pada hari ini kita belajar, belajar Al-Quran, belajar surah Al-Nas. Mungkin kalian di TPA itu sudah pernah belajar surah Al-Nas. Ada yang TPA? Ada yang ikut TPA? Ada ya? Oke. Gimana tujuannya di sini? Ya, perhatian anak-anak bapak semuanya. Mohon perhatian. Anak bapak semuanya. Perhatikan ke depan. Tabib, Yazid, perhatikan ya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran dari ayo belajar Al-Quran surah ini. Pertama, kamu harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di sini
kita dapat mengetahui pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surah An. Oke. Kita masuk slide berikutnya. Ini dia. Tadi tujuan belajar kita. Serta terbiasa dengan Al-Quran dengan tartil, kemudian menunjukkan sekali dan percaya diri dan menjelaskan pesan pokok surah An. Oke. Ini dia. Dulu kan pernah belajar MPA ya atau MPA ya, pernah kan? Pernah apa namanya? Ada MPA? Ada ya? Ada ya? Ada. Di sana kamu diajarkan mulai dari buku jariah, terus jariah bersama sampai pada surah-surah pen. Surah-surah pen. Ini dia. Yuk kita baca sama-sama. Sebelum kita mulai belajar kelompoknya, kita baca dulu sama-sama surah An-Nasnya ya. A'udzu kalian di rumah itu jangan pernah meninggalkan Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah pedoman kita sebagai majelis. Oke, terakhir kamu dan bagian terakhir. Oke, masih ada yang perlu diperbaiki, tetapi rata-rata alhamdulillah 80% kamu sudah bisa membaca surah An. Alhamdulillah 80% sudah bisa membaca surah An. Meskipun ada makhluk huruf ataupun harokat yang nantinya perlu diperbaiki cara membacanya ya. Oke, anak-anak semuanya, anak soleh. Yang pertama, artinya apa? Baca sama-sama. Baca sama-sama. Katakanlah satu. Menguasai. Oke, katakanlah aku berlindung kepada Allah atau Tuhan yang memelihara. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara menguasai manusia. Malikin nas,
penjelasan dari terjemahannya, pertama kita harus minta tolong kepada Allah, berlindung, bermohon, bermunajat agar Allah menjauhkan kita dari godaan setan. Yang kedua, kita mengakui bahwa Allah itu adalah raja manusia, raja sekalian alam, dan sembahan manusia. Kemudian dari berbagai bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, dalam keadaan manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi yang perlu diingat ada 3 yang perlu diingat dari surah An-Nas. Ada 3 pesan pokok ataupun isi kandungan dari surah An-Nas. 1, kita mengakui sebagai manusia makhluk yang lemah yang memerlukan pertolongan. Apa tadi anak-anak? Anak-anak semuanya? Anak-anak apa nomor 1? Baca dulu nomor 1. Baca dulu nomor 1 yang laki-laki. Makhluk yang lemah. Ya, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang memerlukan pertolongan dan perlindungan. Kemudian yang kedua, manusia berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia berlindung memohon kepada Allah agar dijaga dari godaan dan gangguan setan. Kemudian yang ketiga, surah An-Nas suratnya dibaca sebagai usaha dan perlindungan. Yang itu surah An-Nas itu adalah surat perlindungan sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah agar dilindungi dari berbagai godaan setan. Oke? Ada kesimpulan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ialah pertama, kita menyadari kita manusia makhluk yang lemah. Kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah dan berusaha membaca surah An-Nas. Jadi anak-anak semuanya jangan lupa biasakan membaca surah An-Nas. Terkhusus nanti sebelum tidur harus baca. Sebelum tidur kamu harus baca. Karena apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak Allah sehingga kita boleh tidur hingga kamu tidur kembali. Oke? Mungkin itu saja. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lailatul Husna SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 006 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Di sini saya ditemani oleh Bapak Sa'ban. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selaku guru yang telah diobservasi, kemudian saya ditemani oleh Ibu Praktik Pengajar, Ibu Yani Widayanti. Assalamualaikum Bu. Yang telah mendampingi kami dalam percakapan pasca observasi. Baiklah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Sa'ban selaku guru yang telah diobservasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Pak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti di mana pertanyaan yang saya ajukan Bapak akan menjawabnya dengan kegiatan yang telah berlangsung kemarin ya Pak, yang telah saya observasi ya Pak. Oke. Di pertanyaan pertama apa nih Pak? Pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Baiklah, perasaan saya ketika telah melakukan observasi pengamatan pembelajaran kemarin itu ada sedikit grogi dan merasa kurang percaya diri. Oh, berarti Bapak
agak sedikit grogi dan kurang percaya diri. Mungkin karena saya lihat ya Pak ya di proses pembelajarannya. Baik Pak, kemudian bisa nggak sih Bapak ceritakan bagaimana proses kemarin pembelajaran yang saya observasi kemarin? Kira-kira area pengembangannya tuh di mana tuh Pak? Baiklah, adapun area pengembangannya yaitu di aspek pengetahuan, yaitu bagaimana siswa dapat mengetahui bahwa Quran surah An-Nas itu merupakan suatu surat perlindungan dari godaan setan, di mana di situ juga Allah telah memberikan jaminan bahwa barang siapa yang dapat mengamalkan surah An-Nas itu akan Allah lindungi dari godaan setan. Oke, bagus Pak. Jadi di sini Bapak area pengembangannya di aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Oh, sekarang nih Pak, menurut Bapak sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak sudah lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum ketika proses berlangsung kemarin? Sepengetahuan saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik, tapi meskipun begitu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak. Namun masih ada yang harus diperbaiki ya Pak ya. Nah sekarang nih menurut Bapak nih kekurangan apa saja atau kendala-kendala apa sih yang Bapak hadapi ketika proses pembelajaran berlangsung dalam kelas kemarin? Ya, adapun kendalanya yaitu diantaranya siswa tersebut masih kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Oh baik, berarti dalam proses pembelajaran kemarin masih ada beberapa siswa yang terlibat kurang aktif ya Pak ya. Jadi sekarang kira-kira bagaimana sih rencana Bapak supaya siswa tersebut terlibat aktif untuk pembelajaran ke depannya? Jadi untuk kedepannya saya rencanakan akan membuat pembelajaran berkelompok atau berdiferensiasi. Oke, berkelompok berdiferensiasi ya Pak, baik. Jadi rencana kedepannya nih Bapak akan pembelajaran berkelompok dan berdiferensiasi. Kira-kira nih Pak, kapan akan Bapak laksanakan rencana yang ingin Bapak laksanakan ini, yang Bapak rancang ini? Insya Allah hari Senin jam kedua dan ketiga. Oh, secepatnya gitu ya Pak. Oke. Baiklah Pak, ini saya tunggu cerita-cerita berikutnya. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik dan berjalan lancar ya Pak ya. Terima kasih Pak dengan sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik ya Pak untuk pembelajaran berikutnya. Demikianlah pasca observasi pada hari ini. Saya Lailatul Husna undur diri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.